Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan semoga tentunya kesehatan selalu menyertai kita semua yang telah hadir dalam ruangan hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul bersama di sini secara hybrid, baik secara langsung maupun secara virtual, dalam dialog interaktif mengukur kapasitas perubahan APBD dalam penanganan COVID-19 pada hari ini Rabu 13 Oktober 2021 bertempat di Comment Center Kementerian Dalam Negeri dan juga tentunya Bapak dan Ibu sekalian yang bergabung secara virtual melalui platform Zoom. Dan tentunya sebelum kami memulai acara, izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu sekalian narasumber yang telah bergabung bersama kami secara virtual. Yang terhormat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Dr. Andes Astera Primanto BMTex, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Bapak Dr. Muhammad Ardian Nurfianto MSI, Wali Kota Jambi, Bapak Dr. Haji Syarif Fasya SEME, serta Bapak Bupati Bandung, Bapak Inyoman Giri Prasta Esos, dan tentunya Bapak dan Ibu hadirin yang telah hadir bersama kami, baik di Kementerian Dalam Negeri maupun Bapak dan Ibu sekalian yang bergabung melalui Zoom. Selamat siang dan selamat bergabung. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini dalam acara dialog interaktif mengukur kapasitas perubahan APBD dalam penanganan COVID-19, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tentunya Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan serta penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Berdasarkan kewenangan tersebut, Ditjen Bina Keuangan Kemendagri memiliki kewajiban untuk dapat menjamin pengelolaan keuangan daerah dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyusunan APBD sendiri, Bapak dan Ibu sekalian, terdapat tahapan perubahan APBD yang dilaksanakan apabila terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran atau KUA, antara lain adalah keadaan darurat dan atau keadaan luar biasa seperti yang saat ini kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Bapak dan Ibu yang kami hormati, penanganan COVID-19 sendiri atau Coronavirus Disease 2019 ini dampaknya paling sedikit meliputi dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan juga ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, perlindungan sosial dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat, dukungan pelaksanaan vaksinasi coronavirus dan juga belanja kesehatan lainnya sesuai dengan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Untuk melakukan diskusi tentunya terkait dengan bagaimana tentunya target APBD dapat tercapai di tiap-tiap daerah, serta bagaimana pendapatan daerah dapat terkontraksi dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk penanganan virus COVID-19 ini, maka dari itu Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan melakukan kegiatan dialog interaktif dalam rangka mengukur kapasitas perubahan APBD tahun anggaran 2021. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian, tujuan dilaksanakannya dialog interaktif ini adalah untuk mendorong pemerintah daerah melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka updating kebutuhan anggaran dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019 serta optimalisasi pelaksanaan APBD di tahun anggaran 2021. Diharapkan melalui forum dialog tersebut, pemerintah daerah dapat menyajikan informasi secara substantif dalam penyusunan perubahan APBD sesuai dengan arah kebijakan pemerintah. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita memulai diskusi kita pada siang hari ini, mari bersama-sama kita tundukkan kepala sejenak dan memohon doa agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diskusi kita dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin langsung saja kita akan memulai diskusi kita. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, baik yang hadir secara langsung di Comment Center Kemendagri serta Bapak dan Ibu hadirin wartawan yang hadir mungkin di platform Zoom. Kami silakan untuk bertanya melalui kolom Q&A yang sudah tersedia di aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan, tentunya nanti di akhir sesi setelah
pemaparan dari para narasumber, kami akan membuka sesi Q&A untuk kepada para wartawan untuk dapat memberikan pertanyaan. Serta tentunya Bapak dan Ibu sekalian yang bergabung melalui Zoom, kami ingatkan kembali untuk bertanya melalui kolom Q&A. Baiklah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk memulai diskusi kita, pertama-tama mari kita dengarkan pemaparan dari Wali Kota Jambi terkait dengan best practice sektor pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19 dalam lingkup Kota Jambi. Kepada Bapak Dr. Haji Syarif Fasya SMME, kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Bapak Dr. Muhammad Ardian MSI, yang sama-sama kita hormati juga Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Bapak Dr. Andes Astera Berimanto, yang saya hormati rekan saya Bupati Badung Bapak I Nyoman Giri Prasta, Esos, Bapak Ibu, para peserta webinar yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami. Mungkin nanti moderator setelah penyampaian ini saya mohon pamit, karena saya ditunggu juga. Saya saat ini berada di Jogja dalam rangka kegiatan APEKSI, dan saya menjadi narasumber juga di waktu yang sama. Jadi nanti mungkin saya langsung meninggalkan kegiatan ini. Baik, saya ucapkan terima kasih atas pertemuan ini. Yang pertama, kalau cerita tentang APBD di masa pandemi ini, sebetulnya kami pemerintah daerah ini gali lubang tutup lubang. Ya. Kadangkala uangnya tidak ada, termaksa angkanya harus kami ada-adakan semua. Karena jangan sampai fiskal kami turun dan lain sebagainya. Namun hal ini juga kami harus memikirkan bagaimana kegiatan-kegiatan pembangunan harus terus berjalan di tengah-tengah PAD kami yang sangat minim saat ini. Strategi apa yang kami laksanakan? Banyak sekali kami lakukan. Yang contoh misalnya mungkin saya gambarkan kondisi existing APBD tahun anggaran 2021. Permasalahan kami di Kota Jambi sama seperti permasalahan di kabupaten kota yang lain. Apalagi bagi daerah yang mengandalkan perdagangan dan jasa, yang tidak memiliki tambang dan lain sebagainya. Ya. Yang paling berat adalah keputusan refocusing. Ya. Keputusan refocusing ini mengambil atau menunda banyak pekerjaan-pekerjaan, karena di masa pandemi ini kami harus dahulukan dulu untuk refocusing ini. Nah, kami kepala daerah tidak bisa memberikan menyampaikan kepada kepala OPD, misalnya nih OPD ini harus direfocusing 10 miliar, OPD ini 5 miliar, OPD ini sekian miliar. Karena kenapa? Kami harus awasi mereka. Kalau tidak nanti mereka tidak melakukan efisiensi, malah hal-hal yang bisa ditunda mereka lakukan, yang tidak boleh ditunda mereka tunda. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi kami harus awasin semua ini. Nah, terkait dengan keputusan refocusing ini, karena memang sudah menjadi perintah dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga di tengah-tengah pandemi, PAD kami minim sekali, dapat refocusing lagi. Kementerian Keuangan juga memotong DAU kami rata-rata hampir 3,2%. Dan ini sangat berat sekali Pak Dirjen. Ya. Kemudian ditambah lagi kondisi COVID melonjak tajam, PAD belum pulih, kemudian di pemerintah pusat, instruksi Menteri Dalam Negeri juga menyatakan bahwa PPKM level 4, banyak tempat-tempat yang non-esensial yang harus ditutup, dan lain sebagainya. Kemudian juga justru masalah usulan-usulan teman-teman DPRD juga yang cenderung bertambah. Ya. Nah, akibatnya terhadap kami semua adalah kami harus menunda kegiatan-kegiatan yang masih harus kami tunda. Dan itu harus kami pelototin semua. Kemudian juga kadang kami harus membayarkan gaji non-ASN. Yang tadinya non-ASN sudah dianggarkan 12 bulan. Kami harus bayarkan 9 bulan. Karena apa? Kami harus menunggu di APBDP untuk membayar 3 bulan lagi. Karena di refocusing ini tidak ada yang bisa kami potong. Karena perjalanan dinas sudah kami pangkas habis, tersisa hanya 25%. Kegiatan-kegiatan sudah kami pangkas juga semua. Ya. Kemudian juga terpaksa kami mengenakan pajak makanan restoran yang selama ini take away online itu tidak dikenakan. Kami ambil kebijakan yang
Takeaway harus dikenakan juga. Ya. Kemudian juga kami harus mengatur pekerjaan infrastruktur. Pekerjaan infrastruktur tidak boleh kami refocusing. 1 rupiah pun tidak boleh. Karena apa? Karena ini menyangkut nasib tenaga kerja. Kalau kami refocusing infrastruktur, maka akan terlalu banyak pengangguran yang harus kami tanggung. Nah, infrastruktur juga tidak boleh kami munculkan sekaligus. Karena kenapa? Kami harus menjaga berkesinambungan tenaga kerja ini setahun harus kerja. Tetapi kalau kami keluarkan sekaligus infrastruktur ini, yang menjadi kendala nanti semua tenaga kerja kita kekurangan. Malah kita akan mengimpor tenaga kerja dari daerah lain. Sehingga tenaga kerja di daerah kita, begitu dia habis pekerjaan, dia akan menganggur. Jadi kami atur kalau ada 300 paket, triwulan pertama kami harus keluarkan misalnya 200 paket, terus setiap bulan kami keluarkan, tidak boleh sekaligus. Kemudian juga kami juga harus meminta bantuan pelaku usaha, yaitu dengan meminta bantuan CSR untuk menutupi kegiatan-kegiatan pengadaan APD dan lain sebagainya. Kemudian kami juga meminta bantuan negara luar seperti Singapura, China, dan lain sebagainya yang komit membantu pemerintah Indonesia. Dan alhamdulillah dari pemerintah Singapura juga melalui Temasek Foundation, kami sudah menerima bantuan sampai dengan hari ini mungkin nilainya sudah hampir 30 miliar, tapi berbentuk barang. Ventilator, semua oksigen konsentrat, masker, semua mereka bantu untuk kami. Kemudian kalau untuk perjalanan luar daerah yang selalu digembar-gemborkan, itu sebenarnya pemerintah daerah sudah tidak ada lagi pemberitaan perjalanan luar daerah. Semua kami pangkas semua, ya, dan lain sebagainya. Inilah upaya-upaya kami bagaimana membuat APBD ini tetap berjalan, meskipun dana kami dipotong oleh pemerintah pusat. Kemudian juga kami berharap bahwa DAK yang ditransfer pemerintah pusat kepada kami ini bisa membackup kegiatan-kegiatan fisik di kabupaten kota yang ada di Indonesia ini. Tetapi ternyata dukungan-dukungan DAK juga tidak bisa mendukung kami full. Karena ada regulasi-regulasi yang setiap tahun berubah, Pak Dirjen. Contoh misalnya, ya, tahun 2020 kami diwajibkan review DAK oleh APIP. Tapi tahun 2020 hanya 1 kali review, yaitu di awal. Begitu kontrak sudah ditandatangani, sudah oke, review inspektorat, maka dana bisa masuk semua. Tetapi tahun 2021 ini berubah lagi. Review itu dilaksanakan setiap mau pencairan. Nah, setiap mau pencairan harus ada review. Sedangkan APIP ini pekerjaannya banyak sekali. Yang tadinya review ini bisa dilakukan 2-3 hari, akhirnya menunggu berminggu-minggu karena APIP antrian mengerjakan yang lain. Dan APIP di kabupaten kota ini sangat minim sekali SDM-nya, jumlah SDM-nya. Jadi kami harus antrian juga. Itu yang menyulitkan kami juga. Karena apa? Karena di aplikasi OMSPAM itu tercantum review DAK setiap permohonan pencairan. Kemudian juga ada lagi sistem pencairan DAK kita. Bertahap, dibagi dalam 3 tahap. Tahap pertama 25, setelah memperlihatkan kontrak direview oleh APIP. Kemudian tahap kedua 45%, direview lagi. Kemudian tahap ketiga 30%, direview juga lagi. Ini yang membuat lambat pencairan DAK. Jadi DAK yang kita harapkan mendorong APBD, ini sangat minim keterlibatannya mendukung APBD kami. Kemudian juga ada yang namanya kontrak, misalnya kontrak BAST, berita acara serah terima seperti pengadaan. Kontrak BAST ini juga harus ada kontraknya, kemudian serah terima barangnya, baru bisa dicairkan. Nah, kadangkala kendalanya, kenapa BAST ini, kontrak pengadaan BAST terlambat? Salahnya bukan di kabupaten kota, di pemerintah daerah, tetapi Kementerian Teknis. Contoh misalnya Alkes, ya. Alkes ini juknisnya dari Kementerian Kesehatan kadang sampai di triwulan kedua akhir. Kemudian di Kementerian PU kadangkala di triwulan akhir juga, triwulan kedua akhir. Dan Kementerian Pendidikan Nasional juga seperti itu. Jadi kami menunggu juknis ini keluar baru kami bisa tenderkan. Nah, ini memakan waktu. Nah, kemudian juga dalam hal ini biasanya juknis ini turun di bulan Juni atau Juli. Kalau juknis belum keluar dari Kementerian Teknis, kami tidak boleh menenderkan ini semua. Nah, untuk itu kami menyarankan kepada Kementerian Keuangan. Yang pertama,
kami pemerintah daerah ini selalu menjadi kambing hitam. Ya. Nanti media nasional menyorot bahwa pemerintah daerah itu menumpuk dana. Dana APBN sudah sekian ratus triliun. Begitu penjelasan Menteri Keuangan. Tidak dibelanja daerah. Nanti Bapak Presiden menyampaikan seperti itu. Nah, kada daerah merasa menjadi kambing hitam. Karena kenapa? Dana dibagikan ke kami, Pak Presiden, itu bukan dispend sekaligus, tapi diatur pembayarannya bulan. Yang cuma dengan kami itu cuma angka aja. Nanti mungkin Oktober atau November nanti 2021 mulai untuk APBN 21. Tetapi hanya angkanya, uang tidak ada. Uangnya dibagi di bulan. Nah, media publik menganggap bahwa kami daerah ini menumpuk dana di perbatasan, padahal dananya tidak ada. Mohon diklarifikasi, jangan sampai kami semua kepala daerah ini kambing hitam untuk hal ini. Kemudian juga pencairan DAK juga sistem bisa jangan lagi dibagi per fisik, misalnya 25, 45, tapi tergantung dengan relasi pekerjaan. Contoh kami menggunakan kami mencairisasi fisik itu berdasarkan fisik. Rekanan berapa 50 udah cairkan. Ada 70 cairkan, 10% cairkan. Sehingga tidak menunggu-nunggu, sehingga kami dana itu tidak bertumpuk tadinya. Yang dana bertumpuk yang tidak bisa kami belanjakan karena fisiknya belum tercapai. Nah, kemudian juga kami usul juga kepada Pak Dirjen Kementerian Keuangan, bagaimana juknis dari Kementerian Teknis ini dipercepat keluarnya. Paling tidak di triwulan pertama, apakah di bulan Februari, bulan Maret sudah keluar juknisnya. Sehingga kami di triwulan kedua awal, April itu sudah bisa tender. Nah, ini kebanyakan tendernya itu di bulan Juni dan bulan Juli. Kemudian juga kondisi COVID saat ini. Ya, kondisi COVID saat ini kami harapkan perubahan bisa bertambah PAD kami. Ternyata tidak. Kami semua minim semua. Ya. Nah, pencairan juga di triwulan ketiga ini harusnya sudah 75%. Namun belum tercapai. Karena apa? Karena halangan kondisi administrasi tadi. Ya. Nah, mungkin itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, permasalahan kami di daerah ini. Tetapi, meskipun PAD kami tertekan, kami semua harus tetap konsisten menangani COVID-19 ini. Ya. Nah, sebagai kata akhir kami, yaitu jikalau tidak bisa menambah transfer ke daerah, tetapkan saja sama seperti tahun sebelumnya. Namun janganlah dana yang sudah dikurangi setiap tahun malah akan dikurangi lagi di tahun kedepannya. Contoh di tahun 2022, transfer ke kami sudah berkurang lagi. Berarti kami harus berjibaku dengan APBD kami. Yang APBD kami juga tidak ada dananya. Sehingga apa? Untuk menyusun defisit kami, mengimbangi defisit, kami harus menaikkan pendapatan, harus menaikkan silva, dan lain sebagainya. Bagaimana strategi kami supaya APBD ini bisa berjalan? Mungkin itu usulan kami dan mungkin ini juga masukan kepada Kementerian Keuangan terkait dengan kondisi kami kepala daerah di daerah ini dengan dana transfer pusat. Begitu Pak Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri juga kami ucapkan terima kasih atas pertemuan ini dan mohon maaf karena saya mesti bergeser menjadi narasumber lainnya. Demikian, terima kasih moderator. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Syarif Pasha atas pemaparannya. Terima kasih juga sudah menyempatkan untuk hadir dan memberikan pemaparannya. Kami ucapkan terima kasih dan semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya jika ada pertanyaan terkait dengan tadi yang sudah dipaparkan oleh Bapak Syarif Pasha, silakan untuk rekan-rekan media mungkin boleh menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang sudah tersedia di aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian, dan mungkin rekan-rekan media yang bergabung saat ini juga boleh silakan mempersiapkan pertanyaannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita dengarkan bersama pemaparan dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terkait dengan mengukur kapasitas perubahan APBD di tahun 2021. Kami silakan yang terhormat Bapak Dr. Andes Astera Primanto, BMTEX, kami silakan. Baik, terima kasih moderator
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah, Pak Ardian, sahabat saya. Kemudian di sini tadi telah hadir dan izin tadi ya dari Pak Wali Kota Jambi, Pak Dr. Haji Sarif Fasa, dan di sini terlihat masih ada Pak Bupati Badung, ya Pak Nyoman Giri Prasta, dan Bapak Ibu sekalian serta rekan-rekan media yang hadir. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami di sini untuk bisa bersama-sama dengan Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah ya untuk melakukan suatu dialog interaktif yang saya rasa ini penting ya untuk bisa memberikan suatu gambaran lengkap dari dua sisi ya, dari sisi daerah dan dari sisi pemerintah pusat. Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktunya singkat, jadi saya tidak akan menggunakan paparan secara full, tapi yang perlu saya sampaikan di sini yang pertama adalah berapa yang sudah kita sampaikan ke daerah. Jadi slide 19 tolong. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini yang ingin saya sampaikan adalah realisasi daripada penyaluran transfer ke daerah. Ya, ini untuk merespon tadi yang disampaikan Pak Wali Kota. Jadi ini bukan cuma angka, tapi ini sudah kita sampaikan betul ke daerah. Totalnya adalah 541,47 triliun. Ya. Ini memang menurun kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, karena betul tadi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, ini banyak sekali permasalahan administratif ya yang belum bisa dipenuhi oleh daerah, sehingga di sini terlihat ya terutama yang kaitannya dengan permasalahan ini adalah DID dan juga DAU ini sebetulnya. Ya, kalau DBH juga sama, tapi di sini sebetulnya yang banyak menjadi permasalahan karena DAU ini adalah jumlah yang setiap bulan dikirimkan kepada daerah. Ya, jadi mohon Bapak Ibu para daerah dicek betul, ya, karena biasanya kalau mereka tidak terima DAU itu langsung nyetrum ke kami, ya, kami langsung dihubungi. Oh, DAU-nya kok nggak terima. Nah, biasanya ini kita akan berikan pemberitahuan kurangnya apa. Jadi DAU ini kita berikan setiap bulan ya ke daerah. Kemudian yang kedua adalah jumlahnya ini kita sudah sampaikan sekitar 306,29 triliun. Jadi jumlahnya sudah sekitar 78,5%. Sementara untuk dana-dana yang lain ini juga capaiannya sebetulnya juga relatif tinggi. Hanya di sini yang terlihat terendah adalah DAK fisik, ya, karena tadi memang terlihat ada beberapa persyaratan yang sifatnya dokumentasi ini yang belum bisa disampaikan oleh daerah. Nah, jadi saya ingin gunakan kesempatan ini untuk kita saling buka komunikasi saja. Jadi kalau misalnya ada yang belum, ya mohon bisa dicek ya di daerahnya. Ini sebabnya apa? Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin lanjut ke slide nomor 5. Nah, di slide nomor 5, ini kami sepaham dengan apa yang disampaikan Pak Wali Kota. Jadi terlihat sebelum pandemi dan setelah pandemi. Di sini sebelum pandemi yang namanya pendapatan daerah itu relatif itu berada di atas 100% yang warnanya biru. Ya. Kemudian PAD-nya juga di sini banyak yang di atas 100%. Sementara di tahun 2020 dengan adanya pandemi ini menurun drastis. Yang tadinya 100% menjadi 88%. Ya. Dan realisasinya dari PAD-nya juga menurun. Yang tadinya kisarannya bisa sampai 100 atau bahkan ada yang 124% di tahun 2015. Ini sekarang hanya 79% di tahun 2020. Nah, saya tidak ingin menyoroti yang 2021 karena 2021 ini belum selesai. Jadi kita
semuanya di sini berharap di 2021 ini juga akan membaik. Ya, walaupun di sini kelihatan capaiannya ini baru 61%, ya, sampai dengan bulan September ini. Kemudian PAD-nya juga baru 60%. Sementara belanja daerahnya di sini juga terlihat sebetulnya dengan adanya pandemi ini turunnya tidak terlalu jauh, ya, karena di tahun 2019 itu angkanya sekitar 96, ya ini dapatnya 84%. Ya, jadi relatif dibandingkan dengan apa yang ada di pendapatan ini relatif lebih rendah. Ya, walaupun di tahun 2021 ini karena masih berjalan, jadi kita melihat potensi belanjanya juga ini masih akan meningkat. Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau boleh, saya juga ingin sedikit share di sini capaian ya secara lebih detail di slide berikutnya. Ya, nah ini adalah realisasi APBD yang tadi saya sampaikan secara global. Ini kalau kita lihat per provinsi, ini serapan belanjanya kalau dilihat dari rata-rata, kalau yang di garis itu adalah rata-rata nasional, sekarang terlihat sudah cukup banyak yang nempel ataupun di atas rata-rata nasional. Jadi ini merupakan suatu good news ya buat kita semua. Dan kalau kita lihat di slide nomor 8, tolong slide nomor 8, di sini kalau kita lihat realisasi pendapatan dibandingkan dengan realisasi belanja, ini juga sebetulnya sudah menunjukkan suatu perbaikan. Ya, di mana gap antara pendapatan dan belanja di sini terlihat mulai mendekat ya antara satu daerah dan daerah yang lain. Jadi ini juga menunjukkan suatu perbaikan yang luar biasa di daerah. Nah, kemudian kalau kita lihat tingkat penyaluran TKDD-nya dibandingkan realisasi belanja di slide berikutnya, ini yang tadi disampaikan, sebetulnya terlihat sekali bahwa realisasi penyaluran TKDD-nya di sini sebetulnya sudah hampir 70% tadi seperti yang kami sampaikan. Ini lebih tinggi daripada realisasi belanjanya. Ya, walaupun kami yakin data ini kan ada lag-nya, ya, jadi mungkin ini juga sudah lebih tinggi lagi dari 49,6 untuk kondisi real yang ada sekarang. Namun realisasi TKDD-nya ini juga ada yang jumlahnya lebih tinggi lagi. Jadi poinnya di sini yang kami sampaikan adalah dana dari pemerintah pusat ini sebetulnya memang sudah disampaikan kepada pemerintah daerah. Nah, tadi masalah manajemen daripada pemerintah daerah, memang kami juga punya simpati. Karena apa? Yang terjadi di daerah ini sebetulnya sama dengan yang terjadi di pusat. Di pusat kita juga melakukan refocusing, kita juga melakukan pemotongan ya terhadap belanja-belanja KL. Nah, sementara yang kita flow ke daerah sebetulnya itu hanya bagian kecil daripada semua beban APBN yang ada. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit saya ingin menggambarkan yang terkait dengan di slide nomor 15. Ya, untuk penanganan pandemi COVID di sini kebijakan TKDD-nya di sini memang diarahkan untuk beberapa hal, antara lain di sini insentif nakes, kemudian dukungan vaksinasi, ya, kemudian juga ada BLT dan juga ada penanganan COVID ya secara keseluruhan. Nah, ini merupakan suatu kebijakan, termasuk kita juga berikan pinjaman daerah sebetulnya, ya, untuk daerah-daerah yang memang punya kemampuan fiskal cukup. Nah, kalau dilihat dari kebijakan refocusingnya, ya, ini memang kebijakan di slide 16, ini merupakan kebijakan yang memang tidak disukai oleh semua orang. Sebetulnya di pusat juga banyak juga yang ini ya, karena anggarannya dipotong, pasti mereka harus melakukan penyesuaian. Tapi ini merupakan suatu respon yang baik, dan ini ada buktinya, karena pemerintahan kita dinilai sebagai salah satu pemerintah yang paling baik dalam merespon COVID-19. Jadi kalau kita lihat kondisi terakhir kemarin, kalau kita tidak melakukan hal seperti ini, mungkin kita tidak berada dalam kondisi yang sekarang, di mana COVID-nya sudah relatif terkendali. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai gambaran akhir dari saya di sini adalah perkembangan di slide 20.
perkembangan daripada realisasi belanja kesehatan dari Irmak TKDD. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, kalau dibandingkan dengan penyalurannya, di mana kita sudah menyalurkan untuk DAU dan DBH sebetulnya jumlahnya 321 triliun, ya, di sini realisasinya untuk penggunaan earmarking ini DBH DAU ini baru sekitar 39,73. Namun kami yakin ya dengan anggaran ini pun daerah sebetulnya juga sudah banyak melakukan melalui anggaran-anggaran lain yang mungkin tidak dilaporkan ke kami. Ya, nah jadi mungkin ini suatu tantangan dari segi administrasi ya yang mungkin supaya kita semuanya punya gambaran yang sama. Dan kalau dilihat secara total ya ini sebetulnya capaiannya sudah ada di angka 49,52%. Jadi yang ingin kami sampaikan di sini adalah kami tidak mengkambing hitamkan Pemda. Ya, justru yang kami lakukan adalah kami ingin kita secara bersama-sama nih bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini. Ya, karena kita tahu yang namanya pandemi Covid ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Dan di sini tadi ada Pak Bupati Badung, saya rasa nanti akan bisa memberikan gambaran ya betapa Kabupaten Badung ini terkena dampak PAD yang luar biasa. Ya, karena yang tadinya penerimaan dari pariwisata begitu tinggi, ya tiba-tiba dengan adanya pembatasan-pembatasan, ini penerimaannya jadi menurun. Di sisi lain juga harus melakukan pengeluaran-pengeluaran penanganan COVID yang jumlahnya juga cukup besar. Ya, saya rasa nanti Pak Bupati ini bisa memberikan gambaran ya, kira-kira bagaimana dari Kabupaten Badung ini bisa melakukan mitigasi resiko. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terakhir saya ingin mengapresiasi seluruh daerah yang telah secara baik ya dapat melakukan refocusing, kemudian juga perbaikan daripada APBD ya, dan juga melakukan hal-hal lain dalam rangka penanganan pandemi COVID. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Astera Primanto selaku Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu atas pemaparannya. Tadi sudah disampaikan juga beberapa data terkait dengan APBD di tahun 2021 ya. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian, karena ini kita dialog interaktif, tentunya kami persilakan, kami buka kesempatan selebar-lebarnya untuk Bapak dan Ibu sekalian bertanya. Nanti di sesi Q&A akan kami fasilitasi untuk disampaikan langsung kepada ketiga narasumber kita yang masih bergabung. Silakan boleh cantumkan pertanyaannya di kolom chat yang sudah tersedia di aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Dan untuk rekan-rekan yang bergabung, Bapak dan Ibu sekalian yang bergabung secara langsung, kami silakan juga untuk mempersiapkan pertanyaannya. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri terkait dengan strategi penyusunan perubahan APBD tahun 2021 dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19. Kepada Bapak Dr. Muhammad Ardian Nurfianto, MSI, kami silakan. Sudah. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat selalu. Yang saya hormati tentunya sahabat saya Pak Prima, Dirjen Perimbangan Keuangan. Yang juga saya hormati Pak Pasya yang sudah mendahului nih. Seyogianya sebenarnya kami ingin diskusi juga. Yang saya hormati juga Bapak Bupati Badung, Pak Giri Prasta, Bapak Ibu semua peserta webinar. Sebelumnya tentunya selain puji syukur kehadirat Tuhan, saya juga memberikan terima kasih kepada Pak Pasya atas segala bentuk masukan yang tadi diberikan, dan ini juga menjadi catatan kami Pak Wali Kota, Bapak Ibu semuanya. Kita memang melihat Pak, pandemi COVID ini tentu merupakan hal yang pertama kali terjadi. Tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Maka langkah-langkah kebijakan yang sebut saja adaptif, responsif, itu perlu dilakukan. Tadi Kementerian Keuangan sudah melakukan semacam refocusing, dan saya yakin salah satu dasarnya ya karena
pendapatan negara juga mengalami kontraksi sehingga dilakukan penyesuaian. Kita di pemerintah daerah wajib bersyukur nih Pak Pasya, karena cuma sekali Pak direfocusing. Kami di pusat ini 4 kali direfocusing karena harus melakukan penyesuaian. Namun ini semua lagi-lagi merupakan langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Sama halnya kami di Kemendagri, kalau tadi Kemenkyu melakukan refocusing, kami pun di Kemendagri ya melakukan penyesuaian terhadap kebijakan PPKM. Yang sebelumnya seminggu sekali kami evaluasi, kemudian menjadi 2 minggu sekali. Nah, ini bagian dari upaya pemerintah dalam hal penanganan COVID-19. Maka dari itu, kami paham betul bahwa COVID-19 ini ternyata sangat berdampak kepada sektor pendapatan dari pemerintah daerah. Tidak hanya dana transfer, PAD pun juga kami yakini pasti mengalami kontraksi. Pak Prima, yang saya hormati, saya lapor nih Pak Prima, di catatan kami Pak dari 34 Pemda, 18 Pemda APBD-nya mengalami penurunan dan ada 16 Pemda mengalami kenaikan, 53,4% turun. Dan rata-rata turun ini disebabkan karena tadi dana transfer maupun dari sektor PAD. Ada 5 Pemda juga yang penetapan APBD-nya dengan perkada. Hal ini menurut hemat kami diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Permendagri nomor 26 tahun 2021. Karena sudah sangat jelas di dalam pasal 317 Undang-Undang 23 tahun 2014, apabila sampai dengan 3 bulan sebelum tahun anggaran, kepala daerah dengan DPRD tidak menetapkan rancangan APBD, maka kembali kepada APBD Induk. Nah, dinamika COVID memberi ruang bagi pemerintah daerah bisa lakukan penyesuaian cukup dengan perkada. Lagi-lagi, cukup dengan perkada. Hal ini dasari dengan Permendagri nomor 26 tahun 2021. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, kami sebenarnya memberikan juga gambaran yang sama tadi disampaikan oleh Pak Prima, mungkin yang terkait realisasi pendapatan. Kalau kita lihat di grafik, mohon maaf di paparan, per 8 Oktober ini agregat pendapatan APBD provinsi kabupaten kota ada di angka 62,95%, Pak Prima. Jadi dari kacamata persentase ada di angka 62,95. Yang terdiri dari provinsi sebesar 63,81%, kabupaten 62,32%, dan kota 63,56%. Nah, kalau kita lihat grafik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang warna biru, jelas ini ada penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun hal menarik yang tentunya nanti perlu kita soroti adalah dari kacamata belanja yang juga tadi sudah sampaikan oleh Pak Prima. Di catatan kami per 8 Oktober 2021, secara agregat belanja itu ada di angka 51,30%. Untuk provinsi ada di 52,64%, kabupaten 50,91%, dan pemerintah kota ada di angka 49,6%. Sedikit terlambatnya atau terhambatnya belanja, tadi mungkin Pak Wali Kota Jambi sudah memberikan beberapa gambaran atau kendala. Tentunya kami sangat berharap lagi-lagi proses atau kendala yang dihadapi bisa segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kalau tadi Pak Prima membuka ruang komunikasi dengan Bapak Ibu semua pemerintah daerah, kami pun juga di Kemendagri siap untuk bisa melakukan pendampingan atau asistensi dalam rangka upaya-upaya percepatan. Nah, namun ada hal menarik di sini yang perlu kami sampaikan juga. Tadi Pak Prima juga sudah menyebutkan, kalau melihat APBD belanja dibandingkan dengan 1 tahun, realisasinya memang ada di angka 51,30%. Namun apabila realisasi belanja dihadapkan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah, ternyata angkanya cukup tinggi, yaitu di 89
Tolong slide-nya. Nah, ini merupakan hal yang bisa dikatakan menarik dan juga menjadi atensi kami di sini sebelumnya. Di sini kita lihat di provinsi angkanya ada di 89,29%. Di kabupaten kota angkanya di 86,24%. Nah, tentunya kami sangat berharap lagi-lagi tadi pemerintah daerah bisa tetap konsisten dalam hal upaya penanganan COVID-19. Kami juga tentu berupaya hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan Bapak Ibu tahun ini, yang tadi disampaikan oleh Pak Pasya, salah satunya menyangkut juknis yang terlambat, kami akan mendorong nanti bersama Pak Prima agar KL-KL pengampu juknis DAK bisa segera menyelesaikan juknis DAK-nya, sehingga teman-teman pemerintah daerah bisa segera untuk bisa mengeksekusi, lagi-lagi mengeksekusi APBD-nya, khususnya yang bersumber dari dan transfer. Bapak Ibu yang saya hormati, catatan kami juga Pak Prima bahwa ada 32 jenis retribusi pemerintah daerah yang bisa dikatakan diberikan wewenangnya. Semasa pandemi COVID, khususnya semasa PPKM darurat, kami melihat hanya 3 jenis retribusi yang mengalami kenaikan, yaitu retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan kesehatan, dan retribusi pengendalian menerat komunikasi. Namun akhir-akhir ini kami sudah mulai melihat gambaran adanya perbaikan-perbaikan di beberapa sektor pajak dan retribusi pasca membaiknya COVID di beberapa pemerintah daerah. Tentu kami sangat berharap pemerintah daerah tidak lengah, tidak lemah, dan tidak bosan untuk terus mempertahankan kondisi tersebut. Tadi Pak Dirjen Perimbang sudah menyampaikan, sekali lagi, kita dinilai sudah cukup baik di tingkat dunia karena kolaborasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Walaupun ada beberapa pemerintah daerah yang masih terkontraksi. Salah satunya adalah daerah-daerah yang memang mengandalkan dari sektor pariwisata. Tadi Pak Prima sudah sebut dan memang sengaja kami undang Pak Bupati Badung untuk juga bisa memberikan gambaran kepada kita semuanya. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai dan kita semua bisa kembali pulih sehingga status pandemi bisa turun menjadi endemi dan harapannya tadi perekonomian, pertumbuhan ekonomi bisa semakin baik. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Muhammad Ardian sudah menyampaikan pemaparannya. Tadi juga sudah disampaikan dengan lengkap juga terkait dengan data-data yang terkait dengan laporan APBD untuk tiap-tiap daerah. Baiklah, mungkin tadi sudah disinggung beberapa kali oleh Bapak Astera dan juga Pak Ardian terkait bagaimana Pemda Kabupaten Bandung sudah berpengalaman ya, dan juga tentunya mari kita dengarkan bersama pengalamannya. Langsung saja kita dengarkan pemaparan dari Bupati Bandung terkait dengan best practice sektor pendapatan asli daerah dalam rangka mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19. Kami silakan kepada Bapak I. Nyoman Giri Prasta Esos. Waktu dan tempatnya kami silakan. Terima kasih. Masih di mute. Terima kasih moderator. Yang terhormat Bapak Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Luar Negeri, Dr. Muhammad Ardian, Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Dr. Anus Astera Primatur, Bapak Wali Kota Jambi, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media yang saya banggakan, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terkait dengan pandemi COVID-19, memang dunia, nasional, provinsi maupun daerah, itu secara ekonomi terkontraksi. Dan kami terima kasih dalam hal ini diizinkan untuk menyampaikan beberapa hal. Terkontraksinya ini di salah satu kabupaten yaitu Badung berdampak penuh terhadap dampak sosial dan ekonomi. Nah, kami contohkan
dampak sosial itu salah satu contoh adalah pemutusan hubungan kerja, termasuk juga angka kemiskinan meningkat. Nah, secara sosial di sini pendapatan per kapita itu semua terjadi penurunan. Itu. Nah, itulah yang kami perlu sampaikan. Nah, di Kabupaten Badung ini sumber pendapatan kami itu, pendapatan asli daerah itu 85% dari PAD. PAD itu adalah pajak hotel dan restoran. Maka ini betul-betul berdampak sekali terhadap persoalan pandemi COVID-19 ini. Kami perlu sampaikan kepada Pak Dirjen, salah satu contoh berdasarkan realisasi penerimaan per satu semester, ini memang terjadi penurunan yang sangat signifikan. Ini. Nah, yang berkebat dalam anggaran perubahan 2021 juga mengalami penurunan dengan belanjanya. Maka kami di perubahan ini dari 3,8 triliun menjadi 3,2 triliun. Ini termasuk silpa pengembalian daripada bantuan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pariwisata. Itu sebesar 204 miliar. Ini yang perlu kami sampaikan. Nah, sesuai dengan arahan dari pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, maka kami Kabupaten Badung fokus kepada belanja wajib. Belanja wajib termasuk juga belanja untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi. Yang ketiga itu adalah jaring pengaman sosial. Ini betul-betul kami lakukan. Kami ikut berkenaan dengan refocusing dan realokasi anggaran. Dari pendapatan bupati kita turunkan semua. Ini sampai di tingkat akar rumput. Bahkan alhamdulillah syukur Astungkara masyarakat kami ikut bersama-sama seperti itu. Nah, sehingga untuk penanganan pandemi COVID-19 kami fokus di sini. Kalau masalah strategi kita sudah penuh adopt daripada arahan pemerintah pusat itu. Nah, termasuk juga untuk insentif nakes ini kami berikan di perubahan ini pun kita berikan untuk insentif nakes ini, termasuk juga isoter ini. Bahkan kami juga melengkapi bangunan gedung D yang ada di Rumah Sakit Mongsade, sehingga selama ini pada saat up pun kemarin di bulan Juni, Juli, Agustus yang paling tinggi pandemi COVID itu kami sudah bisa menangani dengan baik. Itu. Nah, yang kedua berkenaan dengan aspek ekonomi, kami pasca pandemi ini, kami Kabupaten Badung memberikan bantuan stimulus kepada UKM untuk bagaimana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan sentuhan itu. Dan untuk masalah bantuan yang terdampak terhadap jaring pengaman sosial, kami mengikuti arahan pemerintah pusat, di mana melalui Kemensos itu diberikan bantuan non tunai, begitu juga keluarga harapan dan bantuan sosial. Kalau dari Kementerian Desa, di situ ada BLT-DD. Dan di luar daripada itu, kami mengambil kebijakan politik anggaran di Kabupaten Badung ini, kita memberikan sentuhan kepada masyarakat yang terdampak sepenuhnya. Itu. Dan Astungkara itu bisa berjalan dengan baik. Itulah yang perlu kami sampaikan, karena sebelum pandemi ini, kami pemerintah Kabupaten Badung, kemampuan fiskal kami negatif. Ya, memang negatif. Bahkan kami Kabupaten Badung juga memberikan bantuan THR kepada kabupaten kota kabupaten yang ada di Pulau Bali ini. Sebagai wujud keberadaan kami adalah bersama-sama untuk membangun sektor pariwisata. Itu. Nah, ketika pandemi ini kami betul-betul terkontraksi berkenaan dengan salah satu contoh DAU. DAU di Kabupaten Badung kami hanya mendapatkan 328 miliar. Sedangkan kebutuhan belanja pegawai mengikat kami itu adalah 1,2 triliun. Selama ini memang kita dari APBD, dari PAD kita pure kita untuk menangani hal seperti itu. Nah, ini yang perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Dirjen berkenaan dengan persoalan ini. Mudah-mudahan nanti ada pertimbangan dari pemerintah pusat, paling tidak kami bisa memenuhi
penambahan terhadap DAU ini untuk masalah kebutuhan mengikat daripada PNS yang ada di wilayah Kabupaten Badung. Yang jelas kami sudah bergerak sepenuhnya, bahkan kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, selaku Presidennya G20, ini akan dilaksanakan di Provinsi Bali di tahun 2022. Alhamdulillah ini dilaksanakan di Kabupaten Badung. Tempat kami ada di Nusa Dua. Itu yang perlu kemudian kami sampaikan. Nah, berkenaan dengan sistem review APIP, itu kami kira kita Badung sudah siap sekali. Dan karena kami memiliki inspektorat juga selalu berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah pusat, sehingga apapun ketentuan yang regulasi yang diberikan oleh Bapak Mendagri beserta dengan jajaran kami di daerah melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh tanggung jawab pelaksanaan itu. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan berbagai ini. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih banyak Bapak Bupati Bandung, Bapak Inyoman Giri Prasta atas pemaparannya. Bapak dan Ibu sekalian, sesuai dengan janji saya tadi, saya akan membuka sesi Q&A. Mungkin untuk hadirin yang hadir pada hari ini secara langsung, apakah ada pertanyaan terkait dengan pemaparan dari ketiga narasumber kita barusan? Silakan, kami membuka sesi tanya jawab. Dan tentunya untuk Bapak dan Ibu sekalian, ada kurang lebih 90 peserta yang bergabung pada siang hari ini melalui platform Zoom. Kami silakan juga untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan sambil menunggu tentunya pertanyaan dari rekan-rekan yang bergabung, mungkin saya akan membuka pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin kami ajukan kepada Bapak Bupati Bandung. Mohon izin Pak, kira-kira adakah strategi untuk menjaga realisasi pajak daerah dan juga retribusi daerah pada masa pandemi di COVID-19 ini Pak? Terima kasih. Berkenaan dengan kami melakukan intensifikasi pajak yang sekarang ini, karena kita memang di Kabupaten Badung melihat Undang-Undang 28 tentang pajak itu terhadap PBB P2 TKP, pajak bumi dan bangunan, perdesaan, perkotaan dan atau tanpa kena pajak, dan kami memang mengambil kebijakan di Badung ini, kami menggratiskan kepada masyarakat Kabupaten Badung semuanya, warga Badung tidak bayar pajak, terkecuali tempatnya itu dikomersilkan. Ini di luar daripada itu kita memang gratiskan karena kami melihat Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Artinya apa? Semua insan sama dapat dan sama rasa. Jadi yang beda dengan sekali-sekali kita paksakan untuk jadi sama, tetapi yang sudah sama jangan kita bedakan. Ini kita lakukan di Kabupaten Badung. Nah yang kedua, kami juga melakukan koordinasi dengan Dirjen Pajak kaitannya dengan BPHTB. BPHTB ini penting sekali jangan sampai ada transaksi di wilayah Kabupaten Badung ini sehingga digantung di notaris. Dan begitu pula kami di wilayah Kabupaten Badung ini berkenaan dengan NJOP, jangan sampai bertentangan juga dengan Dirjen Pajak. Sehingga kita sudah melakukan sinergitas yang luar biasa dalam hal ini, sehingga alhamdulillah kita bagus sekali, dan kemarin juga kami mendapatkan pendapatan sampai 132 miliar. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Inyoman Giri Prasta atas jawabannya ya. Mungkin kepada Bapak dan Ibu sekalian, apakah sudah ada pertanyaan terkait? Baik, saya mohon izin untuk bertanya mungkin untuk Bapak Astera. Pak Astera mohon izin Pak, kira-kira adakah inovasi kreatif untuk financing dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan pada masa pandemi ini Pak? Gimana izin? Suaranya agak kurang jelas. Oke, baik. Apakah kira-kira ada inovasi kreatif financing nih Pak dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di masa pandemi COVID-19 ini Pak? Baik, terima kasih. Saya rasa dari segi kebijakan ya, terutama terkait dengan transfer ke daerah, yang pertama sebagaimana tadi kami sampaikan, pemerintah pusat ini selalu mendukung ya apa yang akan dilakukan oleh daerah dalam rangka dapat menjalankan pemerintahannya dan juga meningkatkan pelayanan publik dengan baik. Nah, untuk itu kami memiliki suatu instrumen yang namanya dana insentif daerah ya, yang diberikan kepada daerah-daerah yang memiliki suatu capaian ya dari segi layanan publik ya untuk berbagai sektor yang tentunya outstanding. Dan ini mungkin saya sampaikan yang agak berbeda dengan yang tahun sebelumnya adalah
kita untuk tahun 2022 kita bagi ini menjadi 3 klaster. Yang pertama adalah untuk klaster yang kapasitas fiskalnya sangat tinggi dan tinggi, ya. Kemudian yang kedua untuk klaster yang sedang, dan yang ketiga untuk klaster yang rendah. Maksudnya apa? Supaya kita juga memberikan kesempatan, karena selama ini untuk daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, ya, ini mereka untuk mencapai kriteria utama aja susah, ya. Jadi sekarang ini kita buka, sehingga daerah-daerah yang tadinya nggak dapat DID, sekarang juga bisa mendapatkan DID untuk tahun 2022. Ya, dan di samping itu juga yang namanya dana insentif daerah ini juga kita bagi 2. Jadi ada yang berdasarkan performa tahun yang lalu dan ada yang tahun berjalan. Jadi kalau misalnya ada daerah yang belum dapat sekarang, jangan berkecil hati. Kita masih punya nih kompetisi yang kita lakukan di tahun berjalan, yang tentunya nanti kriterianya akan kita sampaikan ya pada saat tahunnya sudah masuk. Karena sekarang kan masih tahun 2021, jadi sabar dulu. Nanti di awal tahun 2022 ini kita akan sampaikan, sehingga Bapak Ibu para pimpinan daerah ini bisa berlomba ya untuk mendapatkan dana insentif daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Astera atas jawabannya. Kami masih membuka tentunya sesi tanya jawab untuk rekan-rekan Bapak dan Ibu sekalian hari ini yang bergabung. Sambil menunggu, saya mohon izin bertanya kembali kepada Bapak Bupati Bandung, Bapak Inyoman. Mungkin kira-kira Pak, bagaimana nih kalau dari Pemda Kabupaten Bandung sendiri langkah-langkah dan upaya percepatan realisasi APBD di sisa masa 3 bulan terakhir tahun anggaran 2021? Jadi kami melaksanakan per triwulan berkenaan dengan realisasi ini. Khusus di 3 bulan terakhir ini, karena kita semua masih berproses. Dan begitu juga karena pendapatan kami itu adalah bersumber dari pajak hotel dan restoran, maka kami juga menghimbau kepada wajib-wajib pajak ini biar bisa mendahului daripada penyetoran pajak ini. Sehingga kami bisa melakukan ini tepat sesuai dengan regulasi yang ada. Itulah langkah konkret yang harus kami lakukan, berkomunikasi dengan wajib pajak berkenaan dengan pemenuhan daripada realisasi ini. Karena memang kami sekarang di Kabupaten Bandung masih lagi 30% itu anggaran kita itu masih di bank melalui BPKD kita. Karena ini masih berproses untuk pencairan. Karena ada juga pelaksanaan yang belum tuntas untuk realisasinya, sehingga kita belum bayarkan. Yang jelas, alhamdulillah Astungkare kami bisa tutup anggaran itu di Desember tanggal 17 paling terakhir, sehingga sisa daripada 17 Desember ini kita di Kabupaten Bandung ini menyempurnakan administrasi itu semua sampai ke tanggal 30 Desember jam 12 malam. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Bupati Bandung, Bapak Inyoman Giri Prasta. Dan mungkin selanjutnya jika tidak ada pertanyaan lagi dari audiens, kami masih membuka kesempatan. Silakan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin yang bergabung secara virtual, saya rasa mungkin sudah cukup ya. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk menutup, kami mohon kesediaannya untuk tiap-tiap narasumber memberikan closing statement-nya atau mungkin kesimpulan dari diskusi kita pada sore hari ini. Kami silakan yang pertama kepada Bapak Dr. Andes Astera Primanto, selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dari Kemenkeu untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Pertama, kami sekali lagi ingin menyampaikan apresiasi ya, karena kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kita dapat mengatasi COVID-19 ya, terutama pada beberapa bulan terakhir ini, di mana dari pusat kita melakukan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sifatnya penanganan PPKM mikro, yang tentunya ini dikomandani oleh Pak Mendagri ya, dan daerah meresponnya dengan baik. Jadi harapan saya ke depan kita untuk terus berkoordinasi dan bekerja sama, sehingga apa yang kita jaga ini dapat terus berjalan dengan baik, sehingga kita semua terhindar ya dari dampak yang tentunya akan merugikan kita semua, dan ekonomi kita bisa terus bangkit ya, terutama tadi Pak Bupati Badung ya, mudah-mudahan kita bisa terus dorong pariwisatanya dan Indonesia akan bangkit kembali. Demikian, terima kasih.
Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes Astera Primanto selaku Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Republik Indonesia. Selanjutnya mungkin kita dengarkan closing statement dari Bupati Bandung, Bapak Inyoman Giri Prasta. Kami mohon Pak, silakan. Terima kasih. Kami pemerintah yang ada di kabupaten tegak lurus untuk mendukung daripada program pemerintah pusat, apalagi dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, berkenaan dengan persoalan pandemi COVID ini, kalau bisa, kami bisa dipertimbangkan berkenaan dengan dana DAU. Karena sesuai dengan regulasi, DAU itu diberikan kepada daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, itu untuk memenuhi daripada PNS. Nah, karena kami sekarang pandemi COVID seperti ini, berkenan nanti bisa dipenuhi untuk kebutuhan PNS saja. Kalau memang nanti sudah pulih kembali, tidak 100%, 50% pun Kabupaten Badung, kami sudah siap untuk mandiri kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Bandung atas closing statement-nya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, para tamu undangan yang hadir baik secara langsung maupun secara online, demikianlah dialog interaktif kita pada hari ini terkait dengan mengukur kapasitas perubahan APBD. Untuk menutup mungkin terakhir mari bersama-sama kita dengarkan closing statement sekaligus tentunya untuk menutup acara kita pada hari ini. Kami persilakan dan kami mohon kesediaannya kepada Bapak Dirjen dari Kemendagri, kepada Bapak kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Rani. Yang pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Wali Kota Jambi dan Bupati Badung, terlebih juga kepada Pak Prima, Dirjen Perimbangan Keuangan. Sengaja diskusi ini kami lakukan agar publik juga bisa mendapatkan informasi dari dua sisi, dari pemerintah dengan pemerintah daerah. Tentunya kami memahami bahwa kondisi pandemi COVID ini tentunya berdampak terhadap sektor pendapatan mengalami kontraksi. Dan itu juga dialami oleh pemerintah pusat. Namun dari kacamata kebijakan perubahan APBD di tahun anggaran 2021 kami sangat berharap semangat, komitmen dan konsisten pemerintah daerah melalui APBD-nya bisa terus lagi-lagi berkontribusi secara baik dalam hal penanganan COVID-19. Hal-hal yang sudah menjadi mandatori yang ada di undang-undang, misalnya sebut saja pelaksanaan dari PMK 17, pelaksanaan Inmen dari PPKM, bisa dieksekusi dengan baik oleh pemerintah daerah. Tentunya kolaborasi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi semacam kunci utama keberhasilan penanganan COVID-19. Dan kami sangat berharap kita jangan pernah lelah maupun jangan pernah sebut saja jenuh terhadap upaya yang saat ini kita lakukan. Mudah-mudahan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kita semakin baik di triwulan kuartal ketiga maupun kuartal keempat. Terima kasih atas kehadiran seluruh narasumber yang hadir. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Terima kasih kepada moderator, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Ardian Nurfianto selaku Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri atas closing statement-nya. Dengan closing statement barusan, maka tentunya berakhir pula rangkaian acara dialog interaktif dalam rangka mengukur kapasitas perubahan APBD di tahun anggaran 2021. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang kami hormati. Terima kasih Bapak Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Bapak Dr. Muhammad Ardian Nurfianto, Bapak Dirjen Perimbangan Keuangan dari Kemenkeu, Bapak Dr. Andes Astera Primanto. Terima kasih kepada Bapak Bupati Bandung, Bapak Inyoman Giri Prasta, dan tentunya Bapak Wali Kota Jambi yang tadi telah bergabung bersama kami, Bapak Dr. Haji Syarif Fasya. Tentunya semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir pada acara hari ini di ruangan Comment Center Kemendagri dan juga Bapak dan Ibu sekalian yang hadir secara online melalui platform Zoom. Terima kasih banyak. Semoga tentunya ke depannya sinergi antara pemerintahan pusat dan daerah dapat terus semakin kuat dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan tentunya perekonomian nasional dan juga perekonomian daerah. Akhir kata saya Renila selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perbuatan maupun kesalahan teknis yang mungkin kurang berkenan. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Prima, makasih Pak Prima ya. Pak Giri, makasih. Salam sehat semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Ardian, terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum. Salam.